tanggal 8 Juli tahun 2002 di Rumah Dinas nomor 46 terdapat peristiwa penembakan Brigadir J dengan beberapa versi berdasarkan keterangan para pihak yang harus dibuktikan dengan diproses pengadilan. Jadi ini sebenarnya ada beberapa versi, ya, siapa yang nembak duluan atau siapa yang nembak. Nah, ini ada beberapa versi yang nanti biarkan proses pengadilan yang akan mengujinya. Nah, kita menghormati proses penegakan hukum dan kita semuanya harus menunggu apa yang akan diyakini oleh hakim dan diputuskan siapa yang bersalah, siapa yang nembak duluan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kondisi TKP sesaat setelah peristiwa kematian. Komnas HAM mendapatkan beberapa foto yang menunjukkan kondisi tempat kejadian perkara sesaat setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Dalam foto ditunjukkan di antaranya terkait posisi jenazah, bekas tembakan pada beberapa lokasi dalam rumah. Yang berikutnya terdapat beberapa foto menunjukkan senjata yang digunakan dan peluru. Yang berikutnya terdapat anggota kepolisian yang diduga mengkonsolidasi tempat kejadian perkara beberapa saat setelah peristiwa kejadian. Nah, ini yang kita maksud adalah kita mendapatkan beberapa foto penting yang kita dapatkan pada tanggal 8. Di pada tanggal 8 itu kami mendapatkan foto pasca kejadian. Ini sesaat pasca kejadian nggak sampai 1 jam. Jadi foto itu masih kalau dicek lini masa rekam jejak digitalnya itu diambil kurang dari 1 jam pasca peristiwa. Yang berikutnya adalah luka dan penyebab kematian. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan otopsi pertama Brigadir J, ditemukan 7 buah luka tembak masuk dan ditemukan 6 luka tembak keluar. Sedangkan pada otopsi kedua ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Ini memang ada perbedaan karena kalau menurut penjelasan, ya karena memang perubahan ini terkait kondisi jenazah dan konsekuensi adanya formalin. Yang berikutnya adalah 2 luka tembak penyebab kematian, yakni luka tembak pada kepala dan luka pada dada sisi kanan. Ya, ini penyebab di antara 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Kalau berdasarkan otopsi pertama, ini 2 luka tembak penyebab kematian itu ada di kepala dan pada dada sisi kanan. Yang berikutnya tidak terdapat luka sayatan, jeratan dan atau luka lainnya pada tubuh jenazah selain yang diakibatkan oleh tembakan. Jadi luka-luka itu tidak ada luka sayatan kecuali luka tembakan. Ada sayatan karena ada luka sayatan, tapi itu terjadi karena proses otopsi. Ya, baik untuk masuk formalin maupun untuk mengambil peluru yang masih bersarang dalam tubuh almarhum Brigadir Joshua. Yang 9, ya, terdapat serangan digital. Nah, serangan digital ini baik kepada keluarga Brigadir Joshua maupun terhadap keluarga FS. Nah, kalau terhadap Brigadir Joshua, serangan digital beberapa hari setelah kematian Brigadir J, jadi waktu di Jambi kami juga mendapatkan itu. Bentuk serangannya yang dialami berupa upaya hacking akun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, email, dan Yahoo keluarga Brigadir Joshua. Ini di awal-awal sempat muncul dan kami mendapatkan informasi soal ini. Terus serangan digital juga dialami oleh keluarga FS beserta ADC yang sebagian besar adalah doxing dan persekusi online. Jadi dua-duanya mendapatkan satu bentuk serangan digital. Oke, gantian, ini karena untuk sama-sama menghemat stamina ini, kurang istirahat. Ya, saya lanjutkan setelah kemudian analisa atau temuan faktual, kita masuk kepada konstruksi peristiwa dan analisa faktualnya.
Yang pertama, konstruksi peristiwa. Berdasarkan temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J, disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Extrajudicial killing terhadap Brigadir J terjadi dengan perencanaan di lokasi rumah Saguling 3. Peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan, yaitu adanya berbagai tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi kalau kita melihat rekonstruksi kemarin begitu, ini kan juga membutuhkan waktu karena harus benar-benar detail dan teliti. Apalagi kemudian kepolisian selalu bilang harus scientific crime investigation. Pada titik itu karena sudah TKP-nya dirusak dan segala macam, juga ini yang kemudian menghambat kenapa kemudian penjelasan-penjelasan yang lebih detail ini dan pasti ini masih ada banyak pertanyaan. Dan ini yang seperti tadi Pak Anam sampaikan harus ditunggu di pengadilan. Analisa faktualnya, pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan terhadap seseorang tanpa proses peradilan atau di luar proses hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Tidak terdapat penyiksaan. Seperti tadi dasarnya, tidak terdapat tindakan penyiksaan maupun penganiayaan terhadap tubuh Brigadir J yang dibunuh pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex Kadifropam Polri Jalan Duren 3 nomor 46, baik berdasarkan hasil otopsi pertama maupun otopsi kedua. Saya kira kita juga harus mengapresiasi kerja-kerja dari dokter forensik, baik di otopsi pertama maupun otopsi kedua, karena kan ada banyak isu bahwa ditunggangi dan yang lain sebagainya tidak independen begitu sehingga otopsinya diragukan. Nah itu saya kira keterangan atau hasil otopsi kedua kemudian menguatkan dan tanda kutip hasil dari otopsi pertama. Saya kira itu, terus kemudian nanti detail terkait dengan obstruction of justice-nya kembali ke Pak Anam. Kan dia pemeran pengganti. Bernapas. Ya, ini yang sebenarnya juga menjadi satu poin paling penting dalam upaya Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan ini terkait. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.